Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Anda Stone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 7 Mei 2025, teman-teman, sehari sebelum interest rate decision yang akan diselenggarakan besok dini hari ya, jam 1 WIB gitu. Jadi siap-siap. Kita akan mendapatkan, bisa dibilang, pergerakan yang cukup anomali di perdagangan hari ini, dan tentu saja teman-teman bisa pertimbangkan ya, apakah teman-teman pengen wait and see atau memanfaatkan momentum mungkin after interest rate decision dari The Fed. Hari ini teman-teman kita akan dapat beberapa sentimen data penting. Ada crude oil inventory dari Amerika Serikat jam 21.30. Kemudian juga ada data terkait dengan oil and gas. Nggak terlalu ada sentimen data yang gimana-gimana sih untuk perdagangan hari ini. Sementara tadi dini hari kita udah dapat data terkait dengan Terrier note auction ya dari Amerika Serikat. Alhasil return obligasi jangka panjangnya diturunkan yieldnya. Jadi bisa dibilang ya tentu saja ini akan melemahkan posisi dari dolar. Sementara itu sedikit review untuk data kemarin, kita dapat data Eurozone Services PMI, hasilnya adalah masih oke, tapi sudah mengalami penurunan. Kemudian dari PMI-nya Inggris juga mengalami tren penurunan. Berarti kompak, ekonomi Eropa dan juga Inggris Raya ini sedang mengalami posisi penurunan. Inflasi PPI dari Uni Eropa juga turun ya. Sementara data ekspor impor dari Amerika Serikat so far masih cukup kuat gitu. Jadi beberapa data tersebut mempengaruhi kondisi dari dolar, di mana di perdagangan kemarin pergerakan dari indeks dolar jelas mengalami penurunan 0,5%. Sementara itu gold atau emas kemarin rally lagi 2,68%, dan S&P 500 kemarin mengalami koreksi 0,68%, sementara Bitcoin dan kawan-kawan masih bertahan ya kisaran kenaikan 0,2%. Market cukup anomali di mana sometimes Bitcoin ngikutin S&P 500, tapi pernah sekali Bitcoin ngikutin gold, dan sekarang benar-benar anomali untuk Bitcoin karena Bitcoin beda pergerakannya dengan baik itu saham, baik itu gold, dan juga indeks dolar. Jadi bisa dibilang ya sangat-sangat sulit untuk kita prediksi kemana pergerakan dari arah Bitcoin ke depannya. Teman-teman, kita dapat beberapa sentimen data yang cukup bagus. Pertama, Amerika Serikat dan India kemarin sudah mendapatkan deal yang sangat bagus ya untuk beberapa material seperti baja, aluminium, kemudian juga terkait dengan otomotif dan juga farmasi. Itu sudah dapat deal, katanya zero tarif ya untuk perdagangan Amerika Serikat dan India. Nah, India kembali melakukan trade deal juga dengan UK, teman-teman, mengenai perbincangan tarif antar dua negara ini. Inggris dan juga India punya hubungan tentu saja secara historical karena India ini bekas jajahannya Inggris, teman-teman. Jadi dua negara ini meskipun eh, dulu punya masa lalu tentang penjajahan, tapi kalau bicara tentang trade ya, itu banyak sekali pertukaran dari kedua negara ini. Jadi saling support lah bisa dibilang sampai sekarang ini gitu. Jadi mereka sedang dalam tahap perbincangan terkait dengan tarif, dan sepertinya ini akan mengarah kepada eh, trade yang sangat-sangat longgar untuk kedua negara tersebut. Kemudian juga dari berita yang lain datang dari Kanada, dikabarkan kembali mengunjungi Amerika Serikat ya. Eh, Prime Minister mereka yaitu Mark Carney kemarin bertemu kembali dengan Donald Trump, ingin membahas terkait dengan kelanjutan tarif pajak yang sekarang ini sedang mereka cari titik tengahnya gitu. Sebab baik dari kedua negara ini sama-sama pengen untuk mempertahankan kedaulatan negara mereka. Jadi bisa dibilang di kesempatan kali ini
Sorry guys, nih kucing saya nakal. Jadi di kesempatan kali ini bisa dibilang si Kearney itu nggak pengen melewatkan kesempatan ini. Dia pengen mendapatkan deal yang sebaik-baiknya. Sebab di kondisi sekarang Amerika Serikat juga lagi lagi bingung karena mereka tidak kunjung mendapatkan titik terang antara perdagangan antara menemukan tarif terbaik untuk Amerika Serikat dan China. Jadi otomatis si Amerika Serikat ini harus bisa bekerja sama dengan banyak negara mengantisipasi kalau mana Cina dan Amerika Serikat tidak mendapatkan deal yang baik. Terus dari lanjutan terkait dengan tarif ya, US dan Saudi Arabia saat ini sedang mencari titik tengah terkait dengan trade deals kembali dari sektor mining and mineral, di mana Amerika Serikat ini menargetkan tentu saja hasil-hasil dari perut buminya Saudi ya. Jadi dua negara ini mencoba juga untuk menemukan titik tengah impact daripada hal yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat terkait dengan ya eksplorasi sumber daya yang ada di kawasan Timur Tengah. Jadi oil mereka keruk, kemudian sekarang apalagi teman-teman. Jadi yaitu Saudi juga tentu saja punya perspektif yang sangat terbuka ya dengan kerjasamanya dengan Amerika Serikat, karena mereka juga percaya bahwa cadangan oil di sana semakin lama semakin menipis dan negara Saudi juga nggak bisa untuk tertutup. Teman-teman, mereka harus berani membuka diri dengan investasi luar yang masuk gitu, karena mereka khawatir juga kalau seandainya isu terkait dengan oil ini dimainkan terus, otomatis ini bisa mengancam kesejahteraan dari warga negara di sana gitu. Jadi negara-negara yang sangat mengandalkan oil ini udah pelan-pelan untuk shifting ya, masuk merambah ke industri pariwisata, industri teknologi juga gitu. Of course mereka membutuhkan yang namanya investasi dari luar gitu. Jadi ini Amerika Serikat dan Saudi sedang melakukan negosiasi. Lalu dari ETF, teman-teman kemarin kita mendapatkan inflow yang lumayan baik ya dari Bitcoin spot ETF, ada inflow total sekitar 425 juta US dollar yang masuk, dipimpin oleh inflow dari BlackRock. Ya, ini bagus. Kemudian dari ETF-nya Ethereum masih lemah secara akumulasi. Terus kemarin juga ada berita bagus dari New Hampshire, salah satu negara bagian Amerika Serikat, meng-approve untuk invest di Bitcoin. Ya, jadi ini berita yang sangat bagus, sebuah deal di mana rencana dari pemerintah Amerika Serikat untuk menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve sudah mulai menemukan titik cerahnya gitu. Kemarin kalau kita perhatikan New Hampshire baru saja approve dan mereka akan melakukan akuisisi terhadap Bitcoin. Negara bagian yang sekarang tengah dekat juga terkait dengan approval yaitu di Arizona. Terus yang kedua ada North California. Ya, ini Komite 2 masih dalam pembahasan Komite 2-nya. Kemudian bentar lagi mungkin akan mendapatkan approval. Sementara ada juga negara bagian yang memang secara terus terang sudah menolak. Ya, yaitu di wilayah Arizona, kemudian Oklahoma juga sudah reject. Kemudian Montana Reserve sudah reject. Oh, banyak negara bagian ya yang ternyata sudah reject. Wyoming, kemudian South Dakota, lalu Pennsylvania ya, terus juga ada North Dakota, kemudian Florida. Ya, Florida udah reject. Gitu sih, semoga aja dapat titik terang terkait dengan Bitcoin strategic reserve ini supaya bisa mendapatkan approval. Kemudian dari berita yang lain adalah FunEx ajukan ETF BNB pertamanya di Amerika Serikat. Jadi ini adalah kelanjutan dari peluang yang bagus untuk BNB. Kemarin beritanya kan Changpeng Zhao sudah berkunjung ke Kyrgyzstan ya kalau nggak salah, di mana dia juga memberikan semacam advice gitu supaya Kyrgyzstan menjadikan BNB sebagai strategic reserve-nya. Dan ini bisa menjadi sebuah sentimen bagus
Standar Charter kemarin sudah memprediksi kalau Bitcoin bisa hit level 2.775 dolar ya di tahun 2028. Sementara ini sih harga BNB ada di kisaran 600-an. Ya kisaran 600 dolar ya teman-teman. Dan itu menurut saya menjadi sebuah peluang yang baik sih. Kalau kita lihat juga kegunaan dari BNB sejauh ini banyak launch pool ya yang mereka support. Kayak ada STX yang sekarang ini sedang disupport, di mana orang-orang yang stake BNB mereka akan mendapatkan airdrop berupa token STX, SXT. Kemudian juga kemarin sudah berhasil untuk support Project Init dan WCT juga ya dalam launch poolnya, sehingga tentu saja dari holder dari BNB ini sebenarnya sangat banyak di posisi sekarang. Gitu. Sementara itu kalau kita lihat juga dari menu earn, simple earn-nya untuk BNB itu bisa dapatin reward antara 0,16 sampai dengan 50,55% untuk stakingnya. Jadi bisa dibilang rewardnya cukup fleksibel, tergantung pilihan mana yang kalian pakai. Gitu. Itu ya untuk program stakingnya Binance. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen punya Binance juga, pengen hold BNB, jangan hold di exchange lain, gunakan exchange Binance-nya langsung, teman-teman, biar reward yang kalian dapatin itu maksimal. Gitu. Yang pengen daftar Binance ada di kolom deskripsi untuk linknya. Kemudian Bitwise dikabarkan akan meluncurkan NIR ETF. Jadi NIR protokol ETF ini sekarang sedang diajukan proposalnya ya tanggal 6 Mei kemarin, dan semoga aja bisa di-approve lah, karena banyak sekali memang produk-produk ETF dari altcoin ini yang sedang menunggu approval. Chainlink juga sudah siapkan program reward staking khusus ya, yang tentu saja memberikan reward token yang lebih besar juga. By the way, mereka juga mensupport untuk reward token SXT ya, yang akan didistribusikan sampai 4% untuk yang hold token Link. Good point. Kemudian kita lihat dari berita yang lain, ada Sol Strategies ya, salah satu perusahaan yang listing di Amerika Serikat. Sol Strategies Inc. ini dia berencana atau mereka melakukan rencana untuk melakukan pembelian Solana secara berkala. Kemarin terakhir beritanya itu mereka sudah melakukan pembelian sekitar atau senilai ya, senilai 18 berapa nih? 18 juta 250 US dollar, teman-teman. Total pembeliannya terkait dengan koin Solana atau jumlah Solananya sekitar 122.000 ya, 122.000 Solana. Jadi bisa dibilang sangat banyak ya. Jadi Sol Strategies ini pengen kayak MicroStrategy. Kalau MicroStrategy kan mereka melakukan pembelian Bitcoin, tapi ini benar-benar melakukan pembelian berupa token Solana atau koin Solana. Gitu. Jadi Solana Solana, Chainlink, kemudian BNB. Wah, ada 3 top coin sekarang yang benar-benar digenjot oleh developernya supaya mendapatkan lebih banyak adopsi. Kemudian ada Coinbase berpartner dengan Riot Games, support untuk bukan trading sih, tapi game competition ya, League of Legends and Valorant. Jadi bisa dibilang ini merupakan sebuah kolaborasi antara exchange dan juga beberapa game developer ya yang terkenal. Tentu saja teman-teman mungkin ada yang main Valorant sama League of Legends. Itu bagaimana dunia kripto merambah ke dunia game. Sekarang gimana nih pergerakan dari Bitcoin? Dari saya sendiri sih melihat movement dari Bitcoin ini lumayan bagus. Bitcoin seolah-olah kayak mempertahankan gitu area supportnya di kisaran level 93.800 ya, seperti pergerakan sebelumnya. Bitcoin bergerak dalam sebuah ascending channel dan overall masih bergerak atau berpotensi untuk mantul di level support tersebut, membuka peluang untuk Bitcoin naik sampai kisaran 98.500-an something. Secara movement didukung oleh Bitcoin dominance yang menguat kemarin 1%. Jadi altcoin
agak sedikit ke pressure. Sementara itu kalau kita lihat juga dari korelasinya dengan emas, emas rally nanjak dengan volume smart money yang masuk sangat banyak, ada something. Kemudian indeks dolar yang makin lama makin turun. Sementara itu dari saham juga kemarin ada koreksi ya teman-teman. Kalau dari saya sih melihat Bitcoin ini punya peluang untuk naik sampai 98.000. Tapi tentu saja semua yang mempengaruhi ini tergantung dari gimana The Fed nanti malam atau nanti dini hari. Teman-teman, itu bakalan sangat-sangat mempengaruhi kemana arah dari Bitcoin. Gitu. Kita coba aja melihat gimana potensinya ya. Seandainya Bitcoin ini di perdagangan nanti dia jebol level kisaran 94.000, maka hati-hati, next target untuk Bitcoin berpeluang ke kisaran 91,9 ribu US dollar, teman-teman. Di sana ada next support untuk Bitcoin. Sementara itu, kalau kita lihat sih dari kesempatan sekarang, smart money itu nggak banyak melakukan trade. Ya, di time frame kecil, smart money pada wait and see. Jadi apapun movement Bitcoin di time frame 15 menit atau 1 jam, jangan terlalu bereaksi berlebihan. Gitu, tetap bereaksi wajar karena yang sekarang ini dilakukan oleh whales sebenarnya lagi menunggu. Mereka menunggu dan mereka akan siap bergerak secara tiba-tiba jika sudah ada narasi yang bagus untuk mereka bisa bikin FOMO ataupun bikin fear lagi di market gitu. Jadi better memang menjelang FOMC meeting jangan terlalu trade, terutama yang trading di market futures ya, bisa dikurangi secara leverage kalian gitu, karena posisi ini sangat-sangat berbahaya. Ya itu, karena ya pertama negara banyak yang sudah mulai menjadikan Bitcoin sebagai reserve. Yang kedua, perusahaan-perusahaan juga sudah mulai mengakuisisi Bitcoin. Jadi ini antara negara dan juga perusahaan-perusahaan besar. Jadi Bitcoin digerakkan harganya oleh dua institusi atau instansi besar tersebut. Gitu. Kalau kita perhatikan secara movement hijau kopong lah, teman-teman. Jadi itu kalau dari time frame daily sih overall bagus-bagus aja ya. Smart money-nya juga oke, stabil. Peluang rally ada, peluang turun pun juga ada. Jadi market cukup ambigu. Kalau untuk saya sih, apakah Bitcoin kalau seandainya dia turun ke 91.900, apakah dia bakalan lanjut ke 88.000? Tentu saja ada peluang, teman-teman. Kan gini, Bitcoin ini kan udah naik nih sejak April. Awal April mereka rally sampai di awal bulan Mei kemarin, tanggal 1 atau tanggal 2, itu dia mencapai level 98.000. Setelah itu dia turun kan, ke reject. Jadi kalaupun Bitcoin-nya turun, itu berarti koreksi wajar aja untuk next movement Bitcoin ke 108.000. Gitu. Jadi peluang untuk Bitcoin rally ini sebenarnya masih cukup besar, even dia koreksi kali ini. Gitu. Tapi andai kata kalau Bitcoin mampu mempertahankan areanya di 94.000 atau 93.800, peluang untuk naik sampai kisaran 98.000 ini masih akan terbuka lagi. Gitu. Jadi ya secara jangka menengah sih trennya ini masih bullish untuk Bitcoin gitu. Itu aja sih paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram ya, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Buat teman-teman yang mungkin punya akun Telegram, feel free untuk join. Google baru aja meluncurkan kacamata terbarunya, AI Glass. Ya itu, teman-teman, di sini banyak teman-teman juga yang berbagi informasinya terkait dengan update-update berita, jadi bisa menambah wawasan kalian. Jadi yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.